Halo, perkenalkan, nama saya Doni. Sekarang umur saya sudah 32 tahun. Kisah ini berawal saat saya masih berada di pondok pesantren di salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan karena mungkin ini akan menjadi bahan kunjungan orang banyak atau apa. Saya terlahir dari 3 bersaudara dengan kakak-kakak saya perempuan dan hanya saya laki-laki. Saya anak bungsu di umur 25 tahun. Orang tua saya, lebih tepatnya ayah saya, itu sudah meninggal dunia, dan dari itulah saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah atau laki-laki dewasa yang memperhatikan saya. Selepas tamat SMP, saya dikirim oleh orang tua saya ke sebuah pesantren yang ada di Indonesia. Saya bersekolah di sana, dan saya juga sebenarnya merasa sangat beruntung karena memiliki fisik yang lumayan sempurna, walaupun tak sempurna karena tak ada manusia yang sempurna. Saya adalah keturunan China. Ayah saya seorang mualaf. Saya memiliki postur tubuh yang tinggi, putih dan tegap, dan paras yang oriental. Setelah saya bersekolah di sana, saya mengikuti pelajaran seperti biasa, tidak ada yang beda, tidak ada yang janggal, sampai akhirnya pada suatu ketika itu masuklah seorang guru baru, ustadz baru. Dia waktu itu berkisar umur 28 sampai 30 tahun, masih bujangan. Dia memiliki paras yang lumayan menurut saya waktu itu. Perawakan yang tinggi, berjambang dan berjenggot, kulit sawo matang, dan orangnya baik. Sebut saja namanya Pak Nafis. Pak Nafis berasal dari Pulau Jawa. Dia waktu itu mengajarkan salah satu pelajaran umum yang saya tidak bisa menyebutkannya. Nanti siapa tahu dia mendengar cerita saya. Hari-hari berlalu, tak terasa saya sudah berada di kelas 2, dan entah kenapa si Pak Nafis selalu baik sama saya, menentukan saya, memberikan ujangan-ujangan buat saya, dan akhirnya saya pun akrab sama Pak Nafis. Waktu itu ada libur sekolah, saya menelpon. Waktu itu belum ada telepon. Saya mau pulang ke kampung halaman saya, tapi saya tidak ada uang karena orang tua saya bukan dari keluarga yang mampu, apalagi yang mencari uang cuma ibu saya sendiri. Dan akhirnya semua teman-teman itu pada pulang ke rumahnya untuk liburan. Waktu itu liburan sekitar 2 minggu, dan saya minta izin kepada kepala pondok pesantren tetap tinggal di pesantren karena memang saya tidak bisa pulang
ke kampung halaman saya yang lumayan jauh dan lumayan juga ongkosnya. Jadi saya tinggal di pesantren sambil bantu-bantu di pesantren. Suasana pesantren yang sepi kadang membuat saya takut juga tidur sendirian di kamar, karena ya saya masih berumur belasan tahun yang masih belum cukup berani kalau tidur sendirian. Di hari ketiga saya tidur sendiri, datanglah Pak Nafis menghampiri saya. Waktu itu saya sedang tidur di kamar sendiri karena memang tidak ada teman-teman satupun yang masih tinggal di pesantren karena mereka pulang liburan semua. Pak Nafis bertanya kepada saya kenapa saya tidak pulang seperti teman-teman yang lain. Saya menjawab kalau saya tidak punya cukup uang untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian dia bertanya apakah saya tidak takut tidur sendirian di kamar. Saya bilang sebenarnya takut sih, tapi mau gimana lagi, saya tidak punya pilihan. Tidak mungkin juga saya menumpang di rumah kepala pondok pesantren, karena peraturan di sana itu kalau santri dan ada apalagi kepala pesantren itu memiliki anak perempuan, itu tidak boleh sama sekali laki-laki lain masuk ke dalam rumah itu yang bukan keluarganya. Jadi saya tidak mungkin menumpang kepada kepala pondok pesantren. Jadi saya bilang sama Pak Nafis kalau saya tidak punya pilihan, mau tidak mau, berani tidak berani, saya harus berani dan mau bisa tidur sendiri di kamar. Pak Nafis terdiam sejenak, kemudian seolah-olah dia berpikir, kemudian dia bilang kalau menawarkan saya mau nggak selama liburan tinggal di rumah dia saja. Kebetulan Pak Nafis tidak tinggal di pondok pesantren itu, tapi kontrakannya atau kos-kosannya itu masih dalam wilayah atau masih berdekatan dengan pondok pesantren. Karena dia guru yang sangat baik, saya mengiyakan dan mau, karena memang saya tidak berani sendiri. Tapi saya untuk bilang ke kepala pondok itu tidak berani. Jadi saya bilang ke Pak Nafis kalau saya tidak berani minta izin ke kepala pondok, tapi Pak Nafis bilang kalau masalah kepala pondok nanti dia yang akan bilang ke kepala pondok pesantren. Dan saya disuruh beres-beres pakaian yang mau dibawa. Akhirnya saya beres-beres pakaian dan Pak Nafis menemui kepala pondok pesantren minta izin untuk mengajak saya tinggal di rumahnya selama masa liburan. Singkat cerita, akhirnya saya dan Pak Nafis sampai ke kontrakannya yang tidak begitu besar, hanya ada satu ruang tamu, satu kamar dan dapur serta kamar mandi. Dia memang tinggal sendirian karena memang dia belum berkeluarga dan keluarganya, orang tuanya itu jauh di kampung di Pulau Jawa. Sampai di sana saya dijamu dengan baik oleh Pak Nafis. Saya juga tidak tinggal diam karena saya sudah terbiasa mandiri, jadi saya membantu membersihkan rumah, membantu memasak, karena memang saya dari kecil itu sudah diajarkan memasak oleh
ibu saya karena dia ingin anaknya mandiri, dan kalau misalnya sekolah jauh dari dia itu sudah bisa mengurus diri sendiri. Jadi saya memasak di rumahnya Pak Nafis, membersihkan rumah dan sebagainya. Hari-hari berlalu dengan cepat, terasa sudah 1 minggu saya di rumah Pak Nafis. Semua berjalan biasa saja, tidak ada yang aneh, dan tidak ada pula perlakuan-perlakuan yang menurut saya menyimpang dari keadaan sebenarnya. Jujur saya mengakui kalau misalnya saya itu kagum dengan Pak Nafis yang begitu mandiri. Rumahnya tertata rapi dengan bersih, sosok pria yang menurut saya sangat disiplin. Walaupun tidak ada kegiatan, dia selalu bangun pagi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah seperti bersih-bersih, olahraga dan sebagainya. Saya dikarenakan saya sendiri dan tidak ada ruangan lain atau kamar lain yang ada di rumahnya Pak Nafis, jadi saya diajak untuk tidur di kamarnya. Saya biasa saja karena ya menurut saya saya juga waktu itu belum mengerti ya, menurut saya tinggal satu rumah, satu kamar itu biasa saja, apalagi dia orang tua yang saya anggap seperti orang tua saya sendiri, karena memang saya dari kecil itu tidak pernah tahu dan merasakan gimana sih diperhatikan, disayang oleh seorang ayah gitu. Nah, di Pak Nafis ini saya merasa dia memperhatikan, jadi saya merasa nyaman dan tidak ada pikiran buruk tentang dia. Suatu malam cuacanya sangat buruk karena dari maghrib, dari jam 4 itu waktu itu saya sudah sedikit lupa, sudah hujan. Jadi kami tidak melakukan kegiatan apapun setelah makan dan sholat bersama, sholat isya maghrib. Kami beristirahat di kamarnya. Dia bercerita tentang kehidupannya, pendidikannya, dan dia juga bertanya tentang kehidupan dan kehidupan saya di kampung seperti apa. Sampai akhirnya saya ngantuk dan tertidur. Hujan masih, saya dengar hujan di luar itu masih turun, masih awet. Saya tidak ingat lagi itu jam berapa berhentinya karena saya tertidur pulas. Entah jam berapa saya kebangun karena ada yang memegang-megang saya, meluk-meluk saya. Saya terbangun dan saya lihat Pak Nafis sudah tidak mengenakan pakaian dan memeluk saya dari belakang. Saya sebenarnya kaget, ingin bertanya kenapa, buat apa, tapi rasanya bibir saya itu terkunci, tidak bisa bilang apa-apa. Ya teman-teman, baiklah, saya mau pergi sebentar keluar, jadi ceritanya saya pending dan kita ketemu di part 2 ya, tentang pengalaman pertama saya dilecehkan oleh guru
guru saya. Nah, jadi kalian bagi yang ingin menyimak cerita selanjutnya, kalian boleh stay di sini di channel saya. Dan semoga terhibur, dan bagi kalian juga yang mau ceritanya diceritakan ke media atau ke orang banyak untuk berbagi pengalaman dengan tentu saja dengan keamanan yang berlapis ya. Gimana sih, pokoknya kalau kalian ada cerita yang pengen diceritakan, silahkan hubungi saya, nanti akan saya share ke teman-teman semua. Dan insya Allah untuk privasi akan saya jaga dan tidak akan saya sebarkan informasi yang fatal atau yang rahasia ke teman-teman penggemar cerita Pelangi Senja. Oke, nanti kita sambung lagi di part 2 ya. Jadi kalian boleh stay di sini, dan tentunya akan ada banyak cerita-cerita tentang dunia pelangi di channel saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Assalamualaikum.